Sini aku sebagai manusia yang terbaru, dengan kesadaran murni, hikmat di dalam setiap sabdaku. Terjadilah kehendakmu, nyatalah kesurgaanmu. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, sakit ya, selain berkaitan dengan gaya hidup, ada yang berkaitan dengan pola pikir, berkaitan dengan yang namanya dinamika emosi ya. Orang kalau dia obsesif, kemerungsung, memaksakan kehendak, pasti akan kena beberapa organnya, terutama levernya. Levernya pasti akan melemah. Jadi orang kalau hidupnya ini punya banyak hasrat egoistik, kemudian sangat kenceng mengejar itu, ya harus siap-siap ya. Sakit dan tidak tercapai, tercapai tapi sakit. Kemungkinannya cuma dua itu, tidak tercapai dan tetap sakit, tercapai tapi sakit. Milih yang mana, Bu? Ya, dua-duanya. Ya. Banyak orang kan misalnya karena dia merasa harus kaya ya, maka dia betul-betul menjadi obsesif untuk mengejar kekayaan. Ambisius sekali. Watak ambisius itu akan menekan livernya. Kerja liver itu akan dibuat menjadi berlebihan ya, yang pada satu titik akan membuat livernya gagal berfungsi ya. Makanya banyak orang sudah kerja keras usia 50 sakit ya. Kerja keras untuk kaya, ketika sudah kaya uangnya dihibahkan ke rumah sakit yang merawat dia ketika sakit ya. Ini cerita dongeng atau fakta? Ya kalau buat saya ini fakta. Banyak kejadian begitu ya. Nah, misalnya orang hanyut dalam kecemasan ya, sangat takut akan masa depan ya. Memikirkan nanti kalau tahun depan kita masih bisa hidup dengan standar yang sama tidak ya. Pokoknya sibuklah dengan segala ketakutan yang dari pikirannya sendiri. Organ apa yang akan mengalami kerusakan di situ? Lambung. Ya. Jadi orang yang tidak bisa menikmati momen, tidak bisa bersyukur, itu pasti lambungnya lemah. Ya. Lalu, orang-orang yang memendam sakit hati, memendam emosi yang destruktif, marah, dendam gitu ya, tidak dia rilis dengan baik, dia akan mengalami apa? Pilihannya ya, kista atau kanker ya. Jadi kanker itu ada yang memang berkaitan dengan gaya hidup seperti yang saya sampaikan tadi, karena kebanyakan memberi asupan yang beracun ke badan kita. Ada juga karena memang faktor emosi. Makanya kalau dibalik, bagaimana kita bisa memastikan diri kita sehat? Ya jangan punya luka batin. Jangan memendam emosi-emosi yang destruktif. Semua emosi destruktif kalau kadung Anda harus dirilis. Kalau Anda punya marah dan dendam, Anda harus melepaskan. Caranya tentu sudah sering kita bahas. Ini tentang bagaimana kita mulai punya penerimaan, pemakluman, pengampunan. Kalau orang memang tidak mau levernya menjadi lemah ya, atau jantungnya, paru-parunya juga lemah, ya jangan ambisius. Kita boleh bekerja keras, tapi
tidak ambisius. Kita fokus melakukan yang terbaik, tapi siap menerima apapun yang memang harus terjadi. Ya. Menikmati momen, bersyukur sepenuhnya. Itulah jalan kita untuk membuat badan ada dalam harmoni. Semua organ juga ada dalam harmoni. Ya. Jadi, ini pepatahnya memang harus dibalik ya. Di dalam, atau bukan di dalam sebetulnya. Bersama jiwa yang sehat, ada tubuh yang sehat. Ya. Kalau pepatah yang umum itu apa sih? Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang sehat. Ya maksudnya jiwanya sehat dulu, baru tubuhnya juga ikut sehat. Jadi jiwa yang sehat itu jiwa yang tidak punya sisi gelap. Tidak punya luka batin, tidak punya watak angkara. Ya. Oke. Nah, jadi kalau dibalik, ya jelas. Kenapa ada orang sakit yang ekstrim? Ya, karena itu adalah manifestasi dari luka batinnya sendiri. Ya. Jadi luka batin itu bisa menciptakan sakit. Makanya dari hukum ini, tidak ada orang tercerahkan itu akan mengalami sakit yang fatal kayak kanker, ya, atau sakit liver, karena orang tercerahkan itu tidak punya faktor penyebab dari yang tadi, tidak punya luka batin, tidak punya watak egoistik, tidak punya watak obsesif dan ambisius gitu. Nah sebaliknya kalau ada orang ngaku tercerahkan tapi sakitnya ekstrim kayak gitu kan patut dipertanyakan. Ya ini kenapa bisa begitu? Nah tentu saja kalau Anda tanya kepada saya atau kita memang biasa untuk membaca orang dengan rasa sejati kita, ya, kita bisa melacak kenapa orang itu sakitnya parah dengan membaca bagaimana kondisi emosinya, bagaimana luka batin yang ada, ya, trauma psikologis yang muncul di dalam kehidupannya, bagaimana juga watak angkara yang dominan itu bisa dilacak dari situ. Oke, gitu. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, ya. Jadi sekali lagi, yang ini bicara tentang bagaimana pikiran kita, emosi kita itu bisa menciptakan sakit, termasuk sakit yang fatal. Maka supaya Anda tidak kena sakit yang fatal, kelola pikiran dan emosi Anda. Murnikan jiwa Anda. Hening yang benar supaya tidak punya luka batin, ya, tidak punya watak angkara dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan bisa bicara juga bahwa dosa itu punya kaitan dengan sakit. Berdasarkan hukum tabur tuai, ngunduh wohing pakarti, hukum sebab akibat, hukum tarik menarik, hukum bertanggung jawab. Ada dosa yang memang harus kita tebus dengan sakit. Ya, makanya nggak berlebihan kalau ada orang sakit kebanyakan dosa. Ya, disebutnya begitu. Itu lumrah. Maka Anda jangan biasakan untuk terus-menerus berbuat dosa. Ya. Nggak apa-apa kok, saya sehat-sehat aja. Iya, ini belum sakit. Entar lagi juga sakit kalau Anda tidak membenahi diri. Karena sama begini loh, pola-pola bagaimana realitas di tubuh halus, realitas jiwa, realitas pikiran, emosi itu mempengaruhi realitas fisik. Ini gini deh, ininya, ya, mekanismenya. Ya. Luka batin, ya. Itu tuh di tataran tubuh halus menciptakan satu noda tersendiri, menciptakan sebuah gumpalan energi yang tidak selaras. Misalnya orang yang obsesif, maksa gitu ya, itu kan si nodanya, gumpalan energi yang tidak selaras itu pasti nempelnya di livernya. Si gumpalan energi itu hanya tinggal menunggu waktu untuk mengalami materialisasi gitu ya. Sama aja misalnya Anda banyak dosa, dosanya itu ada di tubuh halus kan. Kalau si dosa itu makin lama makin intens, makin kuat, makin banyak, dia akan mematerialisasi menjadi sebuah sakit. Ya.
Makanya disitulah banyak orang memang dinyatakan sakitnya karena banyak dosa. Makanya pelajaran spiritual seperti yang ada di Surga Matahari ini mengajari Anda untuk segera melebur segala jejak dosa, meminta pengampunan dengan sungguh-sungguhnya dan tidak mengulangi kejahatan dan kesalahan yang sama. Karena ini ada risikonya yang nyata. Kita nggak usah bicara nanti ketika sudah mati dulu deh. Ketika hidup aja orang banyak dosa itu pasti ribet urusannya. Karena tinggal menunggu waktu Anda memetik buah perbuatan dari diri Anda sendiri. Si dosa-dosa itu akan mematerial gitu loh. Ya. Karena antara yang imaterial dengan material sebetulnya kan saling terhubung, saling mempengaruhi. Lebih jelas begini. Ya. Anda pernah nggak dengar, auramu kok jelek banget sih? Kakian dosa. Nah itu kan istilah-istilah awam saja begitu. Karena memang dalam kacamata batin gitu ya, orang banyak dosa itu auranya gelap. Ya, tubuh halusnya itu dipenuhi dengan noda. Nah, bagaimana itu kemudian nanti di satu momen akan berbuah menjadi sakit fisik. Dia mematerialisasi gitu loh. Ya. Dia akan menjadi sebuah sakit tertentu di organ tertentu. Bahkan kadang-kadang menjadi komplikasi. Dan kalau sudah sakit kan nggak gampang untuk mengatasinya gimana. Ya. Nah, kalau yang ini bisa dicegah. Ya. Dengan tidak banyak berbuat dosa. Jangan terus berbuat dosa. Segera meminta pengampunan dan tidak berbuat dosa lagi. Oke, jelas. Ya. Baik. Tapi Anda juga jangan salah paham ya, gebiah uyah. Ada orang-orang tertentu mengalami sakit bukan karena gaya hidup. Ya. Bukan karena problem emosi, bukan karena problem dosa, ya. Tapi karena dua faktor. Ya. Satu, resiko pekerjaan. Dua adalah istilah kita itu pembelajaran menuju level berikutnya. Ya. Jadi kalau kita sudah bebas dari luka batin, bebas dari yang namanya watak angkara, bebas dari ilusi, bebas dari jejak dosa, katakanlah jernih. Apakah kita tidak akan mengalami sakit sama sekali? Oh tidak. Bisa sakit, tapi bukan sebagai akibat dari penebusan dosa tadi, bukan. Bukan sebagai materialisasi luka batin dan watak angkara, bukan. Tapi karena dua faktor. Satu, risiko pekerjaan. Ya, risiko pekerjaan itu bagaimana? Orang-orang yang punya kesadaran tinggi itu seiring sejalan dengan tanggung jawabnya. Pasti ada pekerjaan-pekerjaan yang merisikokan nyawanya maupun tubuhnya. Termasuk yang disebut sebagai pekerjaan metafisik gitu ya. Harus mengalami spiritual war lah, istilahnya begitu. Risiko cedera itu lumrah. Dan orang kalau misalnya mau naik dari LOC sekian-sekian ya, ini nggak semua loh ya. Jadi tante nggak usah takut juga, santai aja. Ya. Mekanismenya itu beda-beda ya. Seperti yang dialami Mas Eko. Apa yang dialami Mas Eko itu bukan karena sedang memetik buah dosa, bukan karena punya luka batin, bukan. Karena memang pembelajaran untuk naik level berikutnya. Sakit yang memang harus dialami. Dimana kita dengan sakit dipicu untuk punya kepasrahan total, punya trust yang sesungguhnya kepada sang hidup. Ya, gitu. Ini saya kasih tahu ya. Selain Mas Eko, yang secara jiwa kan sudah jernih kan kayak Mbak Aipieta. Itu jangan disangka dengan segala cengenges itu nggak pernah mengalami masalah yang sama dengan Mas Eko. Sering, cuma nggak semanja Mas Eko. Gitu. Anda aja nggak pernah melihat mengeluh gitu ya. Padahal sakit begitu tuh sering. Nah, saya juga di waktu-waktu tertentu bisa menanggung sakit yang memang itu berkaitan dengan risiko pekerjaan saya. Bisa juga menanggung sakit ketika saya harus naik level lagi. Apalagi tahun 2020, 2021 itu intens sekali itu. Biasanya kalau saya naik level pasti itu akan demam ya, demam nggak kira-kira.
Dan kita memang harus menerimanya dengan sepenuh hati. Ya, gitu. Oke? Nah, yang berikutnya, ini bukan karena risiko pekerjaan, ya risiko hidup. Ya, ada orang sakit karena serangan metafisika. Istilah tradisionalnya itu disantet. Ya. Santet itu ada nggak sih Pak Guru? Ya jelas ada. Ya, saya udah menangani kasus-kasus begini kan lama, zaman dulu sering menangani kasus santet begitu. Karena secara medis itu dicek nggak ada. Ya. Nggak ada sakit yang serius ya. Tapi orangnya sakit beneran. Gitu. Nah kalau kita deteksi menggunakan rasa sejati, ya memang ketahuan ada faktor X yang membuat dia bisa sakit gitu. Ya, oke? Ya, ya, oke. Ini pengantar dari saya. Ya, jadi silahkan teman-teman yang mau bertanya, mau berbagi cerita, mau apapun lah, ya, boleh, silahkan. Oke, pertanyaan pertama dari Gusti Ngurah Agung Kresnanada. Guru izin bertanya, bagaimana terkait keselarasan imunisasi yang diberikan kepada anak-anak kita? Gini loh ya, kalau kita mau bicara apa adanya, sebetulnya lebih aman bagi anak-anak Anda itu untuk tidak diimunisasi. Karena imunisasi itu intinya adalah memicu munculnya antibodi. Ya. Dan sebetulnya ya, itu tuh sudah ada di dalam tubuh Anda sendiri. Dan kalaupun tidak imunisasi itu, asal anaknya itu minum ASI yang benar ya, makan makanan yang sehat, kemudian juga istirahat yang sehat, dikasih kasih sayang secukupnya, itu sudah akan membuat anak itu menjadi punya kekuatan menghadapi apapun juga dalam kehidupan ini, termasuk yang disebut virus dan bakteri. Ya, gitu. Tapi masalahnya adalah kita hidup di sebuah sistem yang tanda kutip cenderung memaksa. Bagaimana? Disitulah memang tantangan buat kita sebagai makhluk yang mengaku bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah prinsip utama. Jadi ini juga tantangan buat Anda. Pakai akal sehat mau gimana? Yang pasti kalau Anda tanya ke saya, anak kalau nggak diimunisasi begini nggak gimana-gimana, malah bagus-bagus aja. Ya. Tapi dipaksa, ya terserah. Ya. Anda mau gimana, kan itu anak Anda bukan anak saya. Ya. Karena kita kan bukan penguasa. Ya. Kalau saya jadi presidennya nggak ada imunisasi, yang ada itu makan katuk. Ya, jadi tiap minggu itu saya akan bikinin sop katuk. Ya. Kelor. Gitu. Jadi setiap rumah itu harus ada tanaman-tanaman gitu loh, yang itu memang berguna buat kesehatan. Tapi kan masalahnya saya bukan presiden, jadi saya bisa apa? Ya, jadi hal-hal yang memang menjadi tantangan Anda. Ya Anda hadapi. Kalau Anda rela anak Anda diimunisasi, silahkan. Ya. Habis diimunisasi terus didoain, ya terserah, itu pilihan. Kalau anak Anda nggak mau diimunisasi, kan itu anak Anda, ya keputusan diambil, risiko ditanggung gitu loh. Tapi gini ya, tetap ada hal-hal yang bisa dicontoh dari pihak lain ya. Jadi sebagian tanda kutip ya, kita nyebutnya keluarga ulama besar itu ya, itu pada nggak mau divaksin anak-anaknya karena mereka punya otoritas gitu ya, orang nggak berani maksa. Gitu. Nah rakyat jelata makan bisa dipaksa. Ya makanya tergantung Anda mau gimana. Ya, gitu. Oke? Kalau saya gini ya, saya punya anak yang mau tidak mau waktu itu harus kena vaksin COVID. Ya, gitu. Kalau nggak begitu dia nggak bisa sekolah, pokoknya pemaksaannya keterlaluan. Nah, apalagi saya waktu itu memang beda kota ya. Nah, saya mengatasinya dengan cara lain ya. Tapi kan ini tidak bisa berlaku pada semua orang. Kalau saya dengan sabda saya bisa mengubah cairan itu menjadi tidak berbahaya. Gitu. Ini saya. Tapi kan Anda belum tentu bisa.
Sekalipun tentu saja saya juga tidak hanya menyabda untuk anak-anak saya sendiri. Seingat saya ya waktu itu saya seringkali menyabdakan supaya yang sudah kena vaksin itu vaksinnya tidak membahayakan nasib mereka. Gitu. Karena saya punya kepedulian pada anak-anak kecil itu. Tanaman kratom saya belum punya pengalaman dan belum ada uji riset ya yang memadai. Jadi saya nggak bisa ngomong. Nanti mungkin Mas Eko bisa cek Mas Eko tentang kratom ini ya. Gitu. Mas Eko spesialis meriset yang gitu-gitu ya. Nanti kita tunggu risetnya Mas Eko. Bagaimana cara mengatasi efek vaksin? Vaksin itu kan memang ada kipinya, kejadian, ikutan, pasca imunisasi. Memang ada istilahnya, jadi jangan dibilang vaksin itu pasti aman. Enggak, secara medis juga ada istilahnya. Nah, bagaimana supaya kalau sudah kejadian bisa diminimalisir kipinya? Ya, mau gimana lagi? Ya, satu banyak-banyak doa, banyak-banyak meditasi memberkati anak Anda. Sama ya, sudah dikasih ya entah jamu, entah apalah ya. Kalau kita sih dulu ada lah ya yang namanya jamu-jamu untuk mengatasi kayak begini ini ya, gitu Pak ya. Samuel Sahat, saya bertanya Mas Guru, mengapa ketika bangun tidur tiba-tiba timbul perasaan cemas sampai perut tidak enak, padahal tidak ada masalah dipikirkan? Ini kayaknya karena badannya protes divaksin melulu ya. Menurut saya begitu sih, badannya protes Pak ya. Loh kan Bapak tidak ada yang dipikirkan, berarti kan badannya yang protes ya. Atau mungkin badannya bilang kurang vaksinnya. Itu jawaban saya, serius tapi bercanda, bercanda tapi serius ya. Saya tuh kalau bercanda pun serius ya. Gitu. Tapi kalau saya kan juga fair ya. Saya kasih jawaban yang lain untuk melengkapi. Begini ya. Jelas Anda ini bukan orang yang sudah murni secara pikiran, secara emosi. Banyak sekali endapan-endapan luka batin ya. Gitu Pak Samuel. Saya tuh bisa membaca realitas jiwa orang. Jadi saya nggak usah basa-basi lah ya. Anda banyak luka batin ya, banyak hal yang memang itu wajar. Muncul ketika Anda tidur, bisa muncul dalam mimpi. Anda ingat apa tidak? Ya, dan itu ketika Anda bangun pasti yang punya efek kepada kesadaran Anda. Cemaslah, tidak enaklah, dan seterusnya. Begitu. Biasa aja yang begitu. Mungkin Anda bisa tanya pada ahli vaksin, adakah vaksin untuk mencegah mimpi buruk? Ya. Siapa tahu ada ya. Vaksin untuk mencegah bangun tidur tidak nyaman. Ya. Kan zaman sekarang siapa tahu ada ya gitu. Ya. Cari aja Pak. Ya. Oke, lanjut ya. Pak Setio kok sadis sih? Oh saya nggak sadis, ini yang tadi sesuai dengan pola pikirnya masing-masing. Ya. Baik, R. Kusmardiana Hasan Solihin. Ya. Mohon izin bertanya, saya saat ini usia 57 tahun. Sakit jari tangan sebelah kiri sudah sekitar 1 tahun. Mohon cara solusi penyembuhannya. Kalau itu Anda tanya ke rumah sakit Pak, ke poliklinik yang ngurusin masalah tulang ya, atau cari dukun sangkal putung. Saya tidak menyediakan jasa itu kalau itu ya gitu. Aduh ya. Jadi gini, saya bukan berarti anti sama rumah sakit, tidak. Ya. Rumah sakit itu dibutuhkan, ya, pada case-case tertentu, ya. Poliklinik gigi gitu ya, itu jelas dibutuhkan. Ya. Kemudian poliklinik untuk patah tulang, itu jelas dibutuhkan. Kayak ibunya anak-anak saya barusan lepas pen operasi, kan itu dibutuhkan. Karena saya nggak bisa saat tak home itu tiba-tiba itunya lepas, itu nggak bisa. Saya baru tahu ternyata itu namanya plat untuk nyambung kaki patah itu beneran kayak itu, kayak ini pintu itu loh, beneran itu ada sekrupnya, ada macam, ya ampun ya gile. Tak home itu nggak bisa. Tetap
butuh rumah sakit. Ya. Terus orang melahirkan, ya. Jadi kalau istri Anda melahirkan, tolong ke rumah sakit, jangan minta tolong saya nggak bisa. Ya. Ini tetap dibutuhkan, cuma jangan dibuat terlalu membesar dengan mengada-ngada penyakit gitu loh. Gitu. Ya. Mestinya tidak menjadi bisnis, ini mestinya menjadi, kalau istilah kita itu daftar negatif investasi gitu loh. Mestinya itu jumlah rumah sakit itu makin tahun makin berkurang, menunjukkan bahwa tingkat kesehatan rakyat makin bagus. Karena ini kan bertolak belakang sebetulnya. Semakin banyak orang sakit berarti rumah sakit semakin banyak. Jadi kalau rumah sakit makin banyak jangan bangga. Apalagi rumah sakit swasta kan nggak mungkin dibangun dengan jiwa sosial. Iya apa enggak? Ya. Kalau rumah sakit negeri yang tidak ada biayanya masuk akal, ya. Itu adalah antisipasi dari pemerintah gitu. Tapi di kita kan enggak. Yang makin banyak bertumbuh apa? Rumah sakit swasta. Mestinya memang kalau kesehatan itu ya tidak dengan cara begitulah, ya. Meskipun rumah sakit tetap dibutuhkan tapi minimalis gitu. Ya. Itu cara pandang saya. Karena kalau orang sehat, ya dia akan jarang ke rumah sakit. Ya. Saya ke rumah sakit itu hanya kalau nengok orang atau nemenin kerabat saya, nemenin keluarga. Ya. Seingat saya terakhir kali saya ke dokter periksa itu tahun 2013. Ya. Itu meriang, batuk, mungkin gejala tipes. Itu terakhir kali saya ingat itu ke dokter. Ya. Sekarang saya nggak pernah ke dokter. Ya. Kalau ya sakit saya kan cuma paling pilek gitu-gitu doang lah. Ya, jadi nggak pernah ke rumah sakit. Ya, gitu. Dan cita-cita saya adalah tidak pernah masuk ke rumah sakit untuk dirawat. Itu cita-cita hidup saya. Ya. Aminkan saudara. Ya. Aduh, ya. Meskipun saya tetap bayar BPJS loh ya, saya warga negara yang taat lah ya. Tapi saya sudah bercita-cita itu sodako buat yang lain aja ya. Gitu. Saya nggak mau masuk rumah sakit ya. Oke. Ya. Baik, Siswanto Wanto, izin bertanya Mas Guru. Jika kita mengalami sakit karena gaya hidup, apakah dengan hening yang benar akan bisa diselaraskan? Ya bisa dong Pak. Ya. Gini ya, saya kasih contoh ya. Gimana pun juga, gaya hidup saya zaman dulu dengan gaya hidup saya sekarang berbeda. Ya. Kondisi kesehatan saya 10 tahun yang lalu di usia 40 dengan saya sekarang di usia 50 itu jauh-jauh lebih sehat ketika saya usia 50. Ya. Mas Eko juga sama di luar case ini ya, yang sedang menjadi sebuah pembelajaran untuk naik level. Itu kesehatan Mas Eko jauh lebih bagus. Anda lihat Mbak Ai juga sama. Mbak Ai 6 tahun yang lalu nggak kayak begini. Ya. Ngenes lah, agak ngenes zaman dulu itu. Meskipun dia nggak merasa. Ya. Merasanya gitulah pokoknya ya. Ya. Gitu Pak ya. Gitu. Aduh. Baik, Lady Sion. Selain tadi disebutkan di akhir ada yang diakibatkan gangguan sihir atau santet. Ada juga tentang penyakit ain. Aduh, apa meneh iki? Apakah fenomena ain itu nyata dan bagaimana Anda memandang? Aku ora mudeng. Penyakit ain itu apa? Ya kalau bahasa Arab ain itu mata, ainun mata, ain. Tapi maksudnya apa? Tolong dijelasin dulu ya. Penyakit dari tatapan mata. Itu banyak yang sudah menatap mata saya pada sakit hati. Banyak yang sudah menatap mata saya itu. Ya. Ya ginilah ya saudara dan saudari. Yang namanya dunia metafisika itu kan memang sangat luas ya. Modus-modusnya juga banyak ya. Cara menyantet juga banyak ya. Kalau
dalam pendekatan tradisional kan suka dinyatakan kalau sudah lain pulau nggak bisa nyampe santetnya. Itu kan zaman dulu belum ada paket delivery kan. Nggak ada jasa pengantaran santet antar pulau. Sekarang aduh, jangankan antar pulau, antar benua aja bisa, saudara. Serius, ini saya nggak bicara bohong ya. Gitu, pelet aja ya, dari negara berbeda bisa. Karena ini saya baru kemarin ada yang ya curhat lah gitu, dia di negara lain kok kena pelet dari Jawa, kok bisa katanya. Ya kenapa nggak bisa, bisa aja lah. Ya itu zaman dulu belum ada pesawat. Ya kan sama dengan teknologi berkembang, persantetan juga berkembang ya. Dulu demitnya Cooper, demitnya kurang jalan-jalan. Aduh, dulu itu demitnya itu tahunnya itu dari Batu Warna ke Batu Retno, balik lagi. Aduh. Baik ya. Dan sangat lumrah kalau kemudian ada orang yang memang punya kekuatan metafisika ya. Tentu yang dari server kiri ya, yang memang basisnya adalah keangkaran murkaan. Bisa mencelakai orang dengan matanya, bisa. Itu hal yang dimungkinkan saja gitu. Gitu. Makanya hati-hati suka main mata ini. Salah. Aduh. Ya. Ya, gitu. Oke. Begitu ya, Ibu Lady Sion. Jadi itu mungkin saja ya, gitu. Ya. Tapi memang gini loh ya, bahkan lewat WA pun itu bisa. Ya. Misalnya gini ya, ini orang memang dia praktisi metafisika, praktisi supranatural, atau istilah kitanya dukun lah, dukun santet ya. Misalnya dia ngirim WA ke korbannya baca, itu kan si energinya ada di situ. Itu bisa tiba-tiba nggak enak. Gimana Putri, kamu pernah mengalami? Kamu pernah mengalami lewat WA? Baca emoticon siapa? Wah, itu sih prasangka. Gitu ya. Baik. Bagaimana pandangan spiritual murni terhadap efek placebo ya. Memang kekuatan sugesti itu sampai batas tertentu bisa bekerja ya. Kan di dunia medis ya, kan ada disebut sebagai obat-obat placebo yang sebetulnya tidak punya dampak apapun ya, karena misalnya cuma campuran dari tepung misalnya ya, bukan obat beneran, tapi disebut sebagai obat dengan fungsi tertentu. Nah, orang punya sugesti, kan ada yang sembuh dengan obat placebo, ada gitu. Nah, itu memang soal sugesti itu bisa begitu, dan ini yang nanti akan saya bahas di webinar berikutnya ya. Dan biasanya memang ini efek sugesti ini berjalannya justru untuk yang tidak kita harapkan ya. Kalau efek placebo untuk kesehatan sih memang ada lah ya, tapi kan ya sudah, ini gak usah dipermasalahkan, memang sudah begitu saja lah ya. Tapi gini, aduh Mbak Ai polos banget sih tanya Ikhwan dan Akhwat itu apa. Beda atau sahwat mah. Ikhwan itu sebutan untuk saudara laki-laki yang seiman. Akhwat itu saudara perempuan yang seiman. Yang tidak seiman tidak dipanggil akhwat, sahwat. Gini ya. Minggu depan kita akan bahas bagaimana pikiran-pikiran yang mensugesti diri lemah itu akan gampang terrealisasi ya. Misalnya kita bilang saya nggak bisa, saya memang otaknya nggak mampu, saya ini bodoh, itu pasti kejadian ya. Tapi kalau kita sugesti saya kaya ya, jarang yang kejadian, malah edan. Kenapa? Ya udah minggu depan kita bahas ya.
Selfie bilang enakan jadi bule nggak ada yang kena santet ataupun kesurupan. Nah kamu sosokan itu bule-bule pada ke Bali aja pada kesurupan, kok ngawur aja kamu. Di barat itu ada voodoo, ada macam-macam tradisi juga yang kayak begitu. Oh, kamu kira orang barat itu semuanya nasional? Aduh, kamu itu gak lah. Tolong deh jangan salah menilai ya. Orang elit global aja yang pakai demit tuh gimana sih? Kita aja so rasional, mereka itu nggak kenalnya gitu-gitu. Aduh, ya begitu. Oke, jadi begitu ya. Fetiara Setianti, bagaimana merasakan bedanya sakit karena dosa, karma, atau karena mau naik level? Seperti misalnya telinga berdengung atau kepala sakit gini loh ya. Kalau Anda LOC-nya 500 ke atas ya boleh punya sebuah asumsi awal nih loh. Sakitnya karena naik level ya. Gitu. Meskipun belum tentu ya, bisa jadi pas LOC 500 ceroboh kan bisa. Tapi secara umum sakit untuk naik level itu ada di LOC tinggi. Ya, kalau Anda LOC-nya rendah, nggak mungkin kayak begitu. Jadi kalau misalnya LOC Anda 100 ya, atau 50 atau di bawah 200 ya, kan bisa dilacak nanti tingkat kejenihan karmanya bagaimana. Kalau Anda banyak dosa, tingkat kejenihan karmanya rendah, sakit kan bisa dikorelasikan. Kemudian tingkat kejenihan emosinya bagaimana. Kalau Anda banyak luka batin, sakit kan bisa dikorelasikan ya. Gitu. Pak Setio emang bisa melihat sakit ini karena apa? Ya bisa, tapi sudah saya bilang, sudahlah kalau Anda sakit jangan bilang ke saya, ke dokter saja cukup. Ya. Saya hanya mengajari supaya tidak gampang sakit, tapi udah kadang sakit ke dokter aja, ya gitu. Atau minum jamu, cari ahli rempah, ahli herbal, Anda minta obatnya gitu aja. Sambil Anda terus menerus melakukan upaya pemurnian jiwa, ya gitu. Oke, baik. Oh ya. Lady Sion tadi soal penyakit ain ya, sejenis penyakit yang diakibatkan oleh iri hati atau pandangan iri orang. Ya kalau orangnya gini loh ya, banyak orang menjadi objek dari iri hati orang lain ya. Orangnya nggak sakit tuh. Saya itu belum pernah melihat Mbak Ai misalnya sakit gara-gara ditatap oleh mereka yang iri. Padahal yang iri itu banyak loh. Ya, jadi itu tuh hanya akan terjadi kalau yang iri itu memang punya kekuatan metafisika gitu, dan yang ditarget itu lemah, itu bisa. Kalau yang ditargetnya lebih kuat ya nggak bisa lah, gitu. Ya, gitulah ya. Oke, gitu ya. Jelas ya? Baik. Muhammad Ihsan. Tadi guru nyebut sangkal putung. Saya jadi ingat beberapa teman bercerita tentang pengobatan itu. Ceritanya cukup ajaib. Ya, dan saya mengira itu dengan bantuan makhluk alam bawah. Gini ya. Itu memang bagian dari tradisi lokal dan memang harus diakui. Tidak semua tradisi lokal kita itu murni. Jarang sekali yang murni. Soal patah tulang itu banyak kok, ya. Bukan hanya di Sangkal Putung ya, di Cirebon itu banyak, ya. Di Kuningan banyak. Di Bogor, Cimande banyak ya. Saya sendiri pernah mengalami ya. Waktu saya jatuh dari motor di tahun 2008, ini tulang fibula namanya, itu patah. Saya berobat dengan berbagai teknik tradisional nggak mempan, sampai ketemu satu penyembuh ya. Penyembuh. Dia jabatannya seingat saya itu aparat desa, atau sekretaris desa atau apa gitu ya. Jadi ini cuma pekerjaan sampingan dia aja. Dan tidak memasang tarif juga ya. Kalau masang tarif kayaknya saat itu susah deh, saya nggak punya duit ya. Jadi dia cuma ngasih air minum ya. Untuk saya minum tuh saya percikin. Nah saya ingat betul, malam hari itu saya merasa kayak ada yang operasi gitu loh. Dan memang besoknya sembuh.
Yang tadinya dengan berbagai teknik gitu ya, dilurusin digini terus dibebet, tetap nanti karena ini kan susah untuk manteng kan, patah lagi gitu. Dengan itu tuh karena memang pakai bantuan faktor X-nya sangat kuat, itu sembuh gitu. Hingga di suatu waktu kemudian saya ketemu dengan salah satu yang pernah menjadi guru saya itu. Dia nanya, Pak Setio, sebelah sininya itu ada apanya gitu. Jadi dia melihat jejak makhluk yang membantu gitu. Dan itulah yang juga ada pada Sangkal Putung, Cimande dan macam-macam. Makanya waktu saya kemarin itu ya, tahun kapan sih kita main bola dan saya patah, bukan patah keselio itu 2024 juga kan, atau 2023 ya, 2023 ya. Itu saya nggak boleh ke begitu. Kalau begitu cepet itu saya punya akses kan, punya kenalan, nggak boleh tuh pakai yang kayak begitu. Jadi biarkan aja natural aja. Ke dokter juga enggak, paling dipijat Mas Komeng, Eman ya, Ocus ya gitu. Gitulah ceritanya ya. Gitu Ihsan ya. Dari Nadia Ferdiana, izin bertanya Pak, apakah hal-hal terkait risiko hidup seperti santet bisa dihindari? Ada penangkalnya? Ya jelas ada. Orang yang punya kemurnian hati ya, betul-betul dia konsisten ada dalam keheningan ya, itulah yang punya kekuatan penangkal terhadap santet dan teman-temannya gitu. Kalau yang lemah, yang memang energi ilahi yang meliputi dirinya itu sangat rentan, sangat tipis gitu ya, ya gampang ditembus. Makanya kenapa saya mengajarkan Anda jangan menyangkal dunia kayak begitu, karena itu ada. Tapi juga jangan kemudian menyerah ya. Anda harus banyak hening ya. Saya mengajarkan itu supaya Anda bisa menangkal aspek-aspek yang membahayakan diri Anda dari metafisika ya, begitu. Begitu teman-teman. Nah, kita belum meditasi kan, jam berapa nih? Oh. Ya. Kita habis ini meditasi bersama ya. Wah, ini Pak Danang Iftan nih. Ya, saya kalau soal begini dari Pak Danang Iftan saya percaya lah, Pak Danang memang ahli dalam soal begini nih. Sangkal Putung. Di tempat saya kalau dukunnya meninggal sakitnya kambuh lagi loh. Gak ada artinya, hanya berlaku selama dukunnya hidup. Aduh. Jadi bagaimana dong Pak Setia kalau ada yang patah tulang? Aduh, gimana ya? Kalau mau cepet memang pakai gaya-gaya Sangkal Putung. Cuma sekarang kita sudah tahu bahwa itu tidak pakai energi yang harmoni, yang selaras, yang ilahi. Dia pakai server kiri. Jadi mau dibilang silahkan, saya juga nggak boleh sama Gusti ya. Lebih aman ke rumah sakit lah kalau patah tulang. Memang rumah sakit diadakan untuk yang kayak gitu-gitu, gitu ya. Gitu. Jadi kali ini saya dukung rumah sakit, dan rumah sakit biar inilah, nggak sakit hati saya ini terus tadi. Makanya hati-hati jangan patah. Cuma kan namanya orang ya, kalau sudah kejadian ya gitu ya. Oke? Begitu. Saya lebih rekomendasikan ke rumah sakit aja kalau patah tulang ya. Ya gitu. Kalau yang patah hatinya jangan ke rumah sakit, gak ada yang bisa nyembuhin. Hubungi Mbak Ai ya, yang penting siap dengan bukan kiris. Ya, jangan ke saya, nanti tambah patah hati kok sama saya. Oke? Baik teman-teman, 5 menit lagi kita akan meditasi ya. Jadi silakan siap-siap, yang mau ke kamar mandi dulu silahkan. Kita akan sama-sama meditasi. Meditasi ya tentu saja karena temanya tentang kesehatan ya, kita arahnya ke penyembuhan. Meskipun ya jangan langsung Anda sakit berharap lewat meditasi sekali langsung sembuh, ya enggak juga ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita sama-sama meditasi, saya di penghujung acara kita ya kembali mengingatkan Anda ya. Jadi sebaiknya Anda memang betul-betul berupaya supaya tidak mengalami sakit ya. Jadi harus memperbaiki gaya hidup, tidak hanyut dalam gaya hidup yang diciptakan oleh orang lain yang membuat Anda menjadi rentan ya. Kemudian juga memang Anda perlu belajar hening supaya tidak
sakit gara-gara pikiran dan emosi yang tidak selaras. Tidak juga sakit gara-gara dosa yang kebanyakan. Ya. Gitu. Nah, kalau sudah kadung sakit ya sudah, silahkan pakai akal sehat. Ya. Anda bisa memilih pengobatan yang tradisional, tetapi ya harus juga selektif, jangan yang nanti malah nyambungnya ke server kiri. Kalaupun pengobatan tradisional ya yang pakai herbal ya, yang memang penyembuhannya natural menggunakan herbal itu sendiri, bukan karena dijampi-jampi gitu. Atau Anda memang ke rumah sakit yang memang Anda bisa percayai ya. Atau yang tradisional tapi dimodifikasi ya. Tradisional China medicine itu kan sebenarnya tradisional tapi sangat modern ya. Kan nggak tahu di Indonesia ada nggak ya rumah sakit TCM itu ya? Nggak tahu ya, belum pernah tahu ya. Tapi dokter TCM di Indonesia sudah mulai banyak, termasuk yang menggunakan akupunktur. Ya. Memang kalau soal kesehatan, kita ini kalah dari Malaysia. Ya, ya karena saya nggak pernah sakit, saya nggak pernah masuk rumah sakit juga di Malaysia. Cuma saya punya sahabat waktu itu kan sakit lah ya. Jadi dia memilih berobat di Malaysia yang biayanya bisa 10% saja dari yang mestinya dikeluarkan di Indonesia. Dan ketika saya bolak-balik ke Malaysia, entah di KL, entah di Melaka itu, sopir taksi biasanya bilang orang Indonesia itu banyak sekali datang ke sini untuk berobat. Ya. Jadi memang Malaysia dalam hal kesehatan lebih maju. Ya, gitu. Ya. Nah, begitu ya. Oh, ada TCM di Pluit. Oh, ada. Oke. Ya, itu opsi-opsi yang bisa Anda pilih. Pakai Iteraker. Apa itu Iteraker? Oh ya, kalau Anda juga membutuhkan informasi tentang herbal secara kognitif ya, Anda bisa beli buku jamu kita. Kita akan menerbitkan buku tentang jamu, tentang herbal ya, gitu. Kan itu bisa jadi panduan kalau sakit perut jamunya apa ya. Gitu. Tapi di situ nggak ada kan jamu buat patah hati, nggak ada ya? Tetap nggak bisa ya pakai jamu ya. Oh ya, di Taiwan berobat bagus Mas Guru, juga murah ya. Oke, saya belum pernah ke Taiwan soalnya. Ya. Pakai bekam Mas Guru. Waduh, bekam. Ngeri saya kalau lihat di bekam itu ya. Tapi kalau mau dicoba silahkan. Tapi kalau rukyah saya tidak rekomendasikan loh ya. Baik, di penghujung acara kita ya, saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, jika Anda mengalami sakit yang sebetulnya lumrah ya, dengan gejala pilek, batuk, sakit kepala atau demam gitu ya, tidak usah cemas, nggak usah sosokan testos gitu ya, nggak usah nelan obat ini dan itu yang Anda juga nggak tahu efeknya ke tubuh kayak apa. Cukup satu, perbanyak istirahat. Karena penyembuhan terjadi di masa istirahat ketika kita tidur dengan pulas, dengan nyenyak. Ya, kalau mau dibantu dengan herbal ya tentu lebih baik. Kayak saya, misalnya pilek sekarang ini ya, itu saya dibuatkan mas komeng ramuan herbal. Nggak tahu isinya apa, tapi kemungkinan itu isinya jahe, kemudian juga lengkuas ya, itu yang sebangsa itu, dan itu di buku herbal kita ada ya. Jadi kalau Anda membeli buku herbal itu kan tinggal dilihat ya, karena sekali lagi sebetulnya sakit-sakit ya karena virus itu masuk kategori penyakit yang bisa sembuh sendiri sebetulnya gitu ya. Jadi tidak usah kemudian menjadi panik, takut hanya gara-gara sakit yang secara tradisional bisa kita sembuhkan. Dan orang yang sedang kayak begitu ya jangan diasingkan ya. Justru membutuhkan betul-betul perhatian
dari keluarganya, harus dirawat dengan penuh kasih sayang, bukan diisolasi. Zaman dulu kenapa banyak orang mati gitu ya, padahal sakitnya sepele. Ya karena satu, stres ketika diisolasi. Kedua, kita nggak tahu dijejelin apa di sana ya. Kalau melihat daftar obat yang dulu diminumkan pada pasien, ya pantas pasiennya pada COVID ya, karena isinya obat-obat keras semua ya. Gitu. Padahal kalau dirawat di rumah dengan sakit yang seperti itu sebetulnya nggak ada masalah ya. Pasti bisa sembuhnya. Nah, kalau sakit karena bakteri tentu saja ya Anda bisa juga menggunakan herbal ya yang pas, antibiotik yang organik gitu ya, entah kunyit entah apa kan banyak ya. Termasuk kalau demam itu kan ada obatnya sendiri ya. Saya bukan ahlinya, tapi saya punya pengalaman sedikit lah ya terkait dengan itu semua. Nah, secara lebih saintifik itu disajikan di buku Jamu atau Herbal Buatan Pusaka Indonesia ya, yang sudah diedit, dikurasi oleh Dr. Prapti ya, yang memang ahli dalam perherbalan gitu ya. Gitu. Nah, kalau mau beli jamu kita juga ada loh, ini iklan di Pasar Gemah Ripah, kita jualan jamu ya. Tepuk tangan dong. Aduh, ya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang kemudian sakitnya lebih serius kayak kanker gitu ya. Bukan kantong kering loh ya, kantong kering besok kita bahas. Ini kanker beneran. Jangan putus asa ya, sebab kanker tetap bisa disembuhkan ya. Tapi memang ini butuh konsistensi. Kalau nggak konsisten nggak bisa. Sembuh sebentar nanti kambuh lagi. Ya. Jadi kanker itu kan akarnya adalah luka batin. Maka Anda harus pertama-tama ya menyembuhkan luka batin itu, meminta maaf pada badan sendiri yang menjadi lara, menjadi luka, menjadi tidak sehat gara-gara emosi kita sendiri. Ya. Ada pengalaman yang bagus dari Ninik kan. Ninik kan dulu sebelum ketemu saya di PM ini kan juga ada tumor ya. Tumor itu kan saudaranya kanker sebetulnya, adiknya atau kakaknya ya. Itu berkaitan lah ya. Nah, kan itu sempat kemudian pulih gitu ya, artinya mengempes segala macam. Tapi karena luka batinnya belum tuntas dan kemudian ada fase-fase di mana heningnya kendor ya, sisi gelapnya bermuncul kembali, tumornya ikut muncul lagi gitu. Jadi Anda nggak bisa kalau mau cara instan, harus konsisten ya. Gitu. Ya. Nah makanya kenapa kita harus memastikan dalam kondisi bahagia. Ya. Bahagia itu yang akan memberikan dampak penyembuhan sebetulnya. Bahagia, pasrah ya. Kalaupun mau mengobati diri ya seperlunya, nggak usah ngoyo dan nggak usah maksa harus sembuh besok minggu depan, enggak. Pasrah ya gitu. Saya nggak ngomong doang ya, saya juga kan sempat mengalami tanda kutip ya sakit ya, risiko pekerjaan ya. Seperti misalnya yang dulu saya keselio gitu ya, itu setahun itu saya sabar ya. Saya tahan-tahan nggak ke tetangga saya yang dukun tulang gitu, padahal tetangga saya dukun tulang. Gitu. Karena saya tahu emang nggak boleh, Gusti itu melarang saya untuk ke dukun tulang. Gitu. Jadi saya tekuni aja, diobati sama Mas Komeng sama teman-teman aja gitu. Nah, waktu saya sakit mata ini ya, betem ini kan, Anda kan tahu sendiri ya. Waktu saya pakai kacamata itu bukan gaya-gayaan, itu karena mata saya betem di sini nih, bengkak sini kan. Saya juga pasrah itu ya. Itu risiko pekerjaan ya, sudah terjadilah apa yang terjadi. Sampai kemudian dia meletus ya, karena dia ternyata ada bisunya, bengkak meletus ya sudah. Saya mulai proses penyembuhan gitu ya. Nah, sebetulnya jejaknya masih ada sampai sekarang, belum pulih total ini gitu. Tapi ya saya sabar, enggak mentang-mentang saya sakti sebus-sebus ini supaya cepat sembuh hari ini juga gitu, yang enggak. Ya saya tetap pancarkan energi kasih, tapi ada kepasrahan total tadi loh. Ya, terus pokoknya kita pasrahkan pada Gusti, terjadilah rancangan agungnya gitu. Jangan maksa. Ya, gitu. Oke? Ya, selamat bertumbuh yang pasti. Lewat laku hening ini kita menjaga kesehatan jiwa, kesehatan raga.
raga atau badan kita bukan musuh bagi sang jiwa. Raga itu kendaraan bagi sang jiwa, jadi harus dirawat ya. Harus dijaga, dikasih makan yang benar, istirahat yang benar. Jangan kita terjebak ilusi ini adalah penghalang kemerdekaan jiwa. Jadi direpresi gitu loh. Disuruh puasa yang sering-sering, disuruh tirakat sering-sering. Oh ya, lama-lama badan Anda remuk, saudara. Biasa aja lah, karena yang menjadi masalah itu bukan si badannya ya. Bukan badan dengan hasrat ragawinya, bukan, tapi ego kita yang liar. Badan itu kalau lapar ya makan sepiring 2 piring selesai, nggak mungkin 10 piring ya. Gitu. Kecuali isinya genderuwo lain cerita. Kalau yang normal itu biasa aja. Jadi badan itu bukan penghambat sebetulnya, menghambat itu pikiran kita, ego kita. Ya. Jadi sadari bahwa badan adalah sahabat bagi sang jiwa, kendaraan bagi sang jiwa, dirawat sebaik-baiknya supaya jiwa tetap bisa belajar dan evolusi di bumi ini selama-lamanya, secukupnya untuk kematangan spiritual kita. Ya, terima kasih banyak. Ya. Kalau panduan penyembuhan atau meditasi kesehatan tadi nanti pasti akan dibagikan di web ya, pasti akan ada jadi koleksi di web. Jadi judulnya meditasi penyembuhan aja ya, atau meditasi kesehatan, itu aja ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di hari Minggu ya. Kita tetap gas, seminggu kita webinar 2 kali. Terima kasih, sampai jumpa. Persaudaraan Matahari, Sekolah Kehidupan.